saya Cynthia Kalista dari kelas 8 Sekolah Kristen Ketapang 1. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang kebangkitan nasional dan beberapa organisasi di masa kebangkitan nasional. Jadi, awal penjajahan VOC ini atau Verenigde Oost-Indische Compagnie itu pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, pada penjajahan VOC ini itu terjadi namanya politik divide et impera atau adu domba. Nah, politik ini ditetapkan pada abad ke-15 pada tahun 1808 sampai 1811 yang terjadi selama 3 tahun. Setelah yang namanya politik divide et impera itu, terjadi yang namanya kerja paksa atau kerja rodi. Nah, pemimpin yang dipilih negara Belanda dalam kerja paksa ini yaitu Daendels. Nah, kerja paksa ini terjadi selama 8 tahun. Dalam masa pendudukan Jepang, kerja paksa itu ada nama lainnya yaitu Romusa. Pada tahun 1830 terjadi yang namanya tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, peraturan ini itu dibuat oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Ia mewajibkan setiap desa untuk mengisikan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan tebu. Kemudian, pada tahun 1879, tanam paksa dihentikan setelah adanya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah itu, para pengusaha diberikan hak untuk menanam modal di Indonesia. Nah, kebijakan tersebut dinamakan sebagai kebijakan pintu terbuka. Nah, dari kebijakan pintu terbuka tersebut ada beberapa efeknya. Nah, yang pertama, lapangan kerja menjadi bertambah banyak terutama bagi penduduk pribumi. Yang kedua, banyaknya sekolah-sekolah karena pemerintah Hindia Belanda yang sengaja mendirikan sekolah untuk penduduk pribumi. Nah, sekarang saya akan menunjukkan gambar piramida masyarakat berdasarkan golongan. Dapat kita lihat, yang paling bawah itu golongan pribumi, yang kedua itu timur asing, dan yang paling atas itu adalah Eropa. Setelah diberlakukannya kebijakan pintu terbuka, kan pemerintah Hindia Belanda mendirikan banyak sekolah. Nah, ada dua sistem pengajaran yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama itu ada pendidikan umum dan yang kedua adalah kejuruan. Nah, dua sistem pengajaran ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan umum. Nah, pendidikan umum ini dibagi menjadi 3 sekolah. Yang pertama itu ada HIS atau Hollands Inland School. HIS ini adalah sekolah dasar yang menempuh selama 7 tahun. Kemudian yang kedua itu ada Meer Uitgebreid School atau MULO. MULO ini ada sekolah menengah pertama atau yang biasa kita sebut sebagai SMP. Kemudian yang ketiga itu ada Algemene Middelbare School atau AMS. Nah, sekolah ini itu jumlahnya sangat terbatas dan sekolah ini dibagi menjadi 2 bagian, ada bagian A dan bagian B. Bagian A itu khusus untuk bahasa dan ilmu humaniora, sedangkan bagian B itu untuk ilmu pasti dan ilmu alam. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kejuruan. Nah, kejuruan ini tuh ada 6 sekolah. Yang pertama itu ada HIK atau Hollands Indische Quick School. Nah, HIK ini merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan selama 4 tahun. Kemudian yang kedua itu ada Hoger Quick School. Apa sih itu? Nah, Hoger Quick School itu merupakan sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan selama 6 tahun dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Kemudian yang ketiga itu ada OSVIA atau Opleiding School voor Inlandische Ambtenaren. OSVIA itu merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintah atau pangreh atau pamong praja pribumi. Kemudian yang keempat itu ada Stovia atau School tot Opleiding van Indische Artsen. Stovia ini merupakan sekolah pendidikan dokter yang berada di Batavia. Dibentuk tanggal 2 Januari 1849. Kemudian yang kelima itu ada Sekolah Hakim Tinggi. Sekolah Hakim Tinggi adalah sekolah dokter Jawa yang berada di Batavia. Nama lainnya yaitu Redskundige Hogeschool.
Kemudian yang keenam, yang terakhir itu ada sekolah teknik tinggi, sekolah yang berada di Bandung dengan nama lain Technische Hogeschool. Sekarang kita akan membahas mengenai organisasi di masa kebangkitan nasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Budi Utomo. Apa sih itu politik etis? Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Nah, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia melontarkan gagasan agar para mahasiswa Stovia segera mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan derajat bangsa. Para mahasiswa Stovia seperti Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo kemudian mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertempat di Jalan Abdurrahman Saleh 26 Jakarta. Tanggal berdirinya Budi Utomo sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sekarang saya akan membahas mengenai susunan organisasi Budi Utomo. Jadi yang pertama, ketua itu adalah Sutomo. Sekretaris pertama itu M. Sulaiman. Sekretaris kedua yaitu Suwarno. Kemudian bendahara M. Gunawan. Komisaris R. Angka, dan pihak lain yang turut aktif yaitu M. Suwarno dan Muhammad Saleh. Budi Utomo berasal dari kata budi yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi makna Budi Utomo adalah perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan dasar organisasi modern. Dalam organisasi Budi Utomo ini, ada dilakukan beberapa usaha untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat dalam organisasi tersebut. Jadi, yang pertama yaitu mengembangkan sistem pengajaran dengan hal yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Yang kedua, mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, mengembangkan seni dan industri. Yang keempat, menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Organisasi Budi Utomo pun telah mendirikan cabang di beberapa daerah seperti Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Selain organisasi Budi Utomo, ada organisasi lainnya yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam berdiri setelah 3 tahun terbentuknya Budi Utomo. Organisasi ini awalnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, yang pertama kali didirikan oleh Tirto Adisuryo pada tahun 1909 di Batavia. Setahun kemudian, ia mendirikan organisasi yang sama di Bogor. Pembentukan organisasi ini karena keprihatinan Tirto Adisuryo terhadap pedagang pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dari India. H. Samanhudi kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo pada tahun 1911. Pembentukan SDI didasarkan pada agama yaitu agama Islam dan ekonomi yaitu menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Pada tahun 1912, diadakannya Kongres Sarekat Dagang Islam yang pertama di Solo. Dalam kongres ini, itu ada namanya usulan Hos Cokro Aminoto. Ia menyampaikan bahwa SDI diubah namanya menjadi Sarekat Islam atau SI. Perubahan nama tersebut dilakukan untuk memperluas ruang gerak organisasi sehingga tidak terbatas dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga dalam bidang yang lain. Kemudian, pada tahun 1913, setelah diubah namanya, Sarekat Islam mengadakan kongres yang pertama di Surabaya. Salah satu hasil dari kongres tersebut adalah mengangkat Hos Cokro Aminoto sebagai ketua. Pada tanggal 17-24 Juni 1916 diadakannya Kongres Sarekat Islam Nasional yang pertama di Bandung, yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Dalam kongres tersebut,
dihadiri oleh 80 orang yang merupakan perwakilan dari 80 cabang Sarekat Islam. Kemudian pada tanggal 20-27 Oktober 1917 diadakannya Kongres kedua di Jakarta. Dalam kongres tersebut, Sarekat Islam sepakat untuk melangsungkan niat politiknya, yaitu merebut kemerdekaan dengan membentuk Zelfbestuur atau pemerintahan sendiri. Kemudian pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober 1918 diadakannya Kongres Sarekat Islam Nasional yang ketiga yang dilaksanakan di Surabaya. Dalam kongres tersebut, seluruh anggota Sarekat Islam sepakat untuk menolak segala bentuk kebijakan yang berpihak pada kaum kapitalis. Kemudian pada tanggal 26 Oktober sampai 2 November 1919 dilaksanakannya Kongres Sarekat Islam Nasional yang keempat yang dilaksanakan di Surabaya. Dalam kongres tersebut diraih kesempatan bahwa fokus Sarekat Islam lebih mengarah pada pergerakan perlawanan untuk menentang kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Setelah organisasi Sarekat Islam, kemudian muncullah organisasi lainnya yang bernama Indich Partij atau IP yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 yang didirikan oleh 3 serangkai yakni Dewes Dekker atau Setia Budi dan Nudirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan utama dari IP adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air berlandaskan jiwa nasionalis dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Organisasi ini berusaha menciptakan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia dengan semboyannya yang berbunyi Indich Los van Holland yang berarti Indonesia bebas dari Belanda dan Indi voor Indiërs, Hindia untuk Hindia. Indich Partij juga memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut Indich Nationals yang berarti nasionalisme Hindia yang tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat.